kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, maka ia berbuat zina. Maka dia berzina, maka tidak boleh. Bahwa sudah bercerai, dia tidak boleh nikah lagi. Kalau dia nikah, dia bercerai. Bang Juma, jangan perhatikan karakter ini. Saya lebih Kristen dari Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Bagaimana kalau menurut Anda cara kasusnya? Bagaimana menurut Anda kalau nikah ini bertahun-tahun sama Muhammad? Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Taifa Kreatif. Sobatku, pada kesempatan ini kami akan menayangkan lagi video diskusi yang sangat luar biasa antara Juma dan juga teman-teman dari Apollo Chat. Ya, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton keseruan ini. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah. Jadi nggak ada istilah harus semua di aturan Tuhan. Jadi untuk apa Tuhan itu membuat akal dan pikiran manusia kalau semua juga Tuhan mengajarkan? Apa gunanya Tuhan itu memberikan akal dan pikiran? Gitu loh. Kita harus pahami dulu tuh. Kalau harus semua seperti abang bilang begitu, waduh udah kacau bang. Konteksnya mungkin gini ya, mohon maaf Miss Esther, saya tengahin dulu ya mungkin ya. Mungkin yang mau ditanyain sahabat-sahabat Kristen itu gini Bang Zuma, mungkin Bang Zuma lebih mengkerucut gini. Jadi yang dilakuin atau yang terjadi dalam sejarah bahwasanya Rasulullah Muhammad itu pernah menikah sekian gitu. Mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan ini umat Kristen itu mungkin dalam kamar-kamar yang berbeda ya. Mungkin Bang Zuma lebih mengerti akan hal itu. Saya di sini konteksnya cuma ateis. Mungkin saya kerucutkan, mungkin kalau ada yang salah mungkin ya silahkan dibenerin Miss Esther, Bang Saroha atau Bang Rantai Perak ya. Oke, gini. Tunggu. Sebentar Pak Saroha. Jadi gini. Tadi itu teman-teman lahir dari ketika Pak Rantai Perak membacakan ayat, lahirlah respon dari kita masing-masing. Anda bisa melihat ya, orang Kristen yang memiliki Roh Kudus ketika dia merespon suaranya kecil, Mbak. Ketika dia merespon kitab itu, suaranya logikanya masuk gini. Dalam pandangan ada label yang diberikan orang beristri banyak itu cacat. Itu cacat. Jadi tentu manusia yang normal dia tidak akan mau mengikuti yang cacat itu. Itu ketika Roh Kudus ada di dalam dirinya. Di situ udah jelas dikatakan tidak boleh ada cacat, termasuk itu cacat beristri lebih dari satu. Nah, orang Kristen itu bisa memahami itu dengan mudah. Kalau itu sebuah kecacatan, ya jangan dilakukan. Tetapi di pihak lain, orang-orang yang berpaham poligami, tentu dia mencari pembenaran dengan berkata, oh itu hanya buat pemimpin jemaat. Nah, di Ulangan 18, Keluaran 18 ayat 18, kalau nggak salah Ulang 18 ya, itu juga raja dilarang untuk beristri banyak. Raja aja nggak boleh. Nah, orang yang memiliki Roh Kudus tentu dia akan berpikir raja aja nggak boleh, apalagi kita rakyat jelata. Ditambah lagi dengan yang tadi dikatakan oleh Pak Rantai Perak bahwa sejak semula Allah menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, ditambah lagi orang Kristen melihat ketika Allah mengizinkan air bah menimpa dunia ini, Allah juga memberi contoh. Satu istri, satu suami, 4 perempuan dan 4 laki-laki masuk ke bahtera. Nah, di situ orang-orang yang memiliki Roh Kudus dia bisa berpikir positif. Dia bisa memahami bukan untuk untuk kesenangan dirinya saja, untuk membenarkan dirinya. Tetapi dia melihat apa yang benar, apa yang baik, apa yang manis didengar, bukan yang untuk membenarkan. Beda dengan ketika orang mau membenarkan poligami. Dia tentu melihat, oh itu buat pemimpin agama. Begitu. Ya, lanjut. Silakan Bang Zuma untuk ditanggapi itu, mungkin udah dikerucutkan sama teman-teman itu. Iya. Baik, makasih. Satu hal yang perlu teman-teman pahami ya, dan diambil secara tidak baik. Bagaimana Berseba diambil oleh Daud, dan dari Berseba lah kemudian turun keturunannya sampai kepada Yesus. Daniel, kitab Daniel Anda tidak akan punya kitab Daniel. Kenapa? Daniel itu berasal dari istri hasil poligami. Ya, kitab pengkhotbah tidak akan Anda punya. Kenapa? Karena kita Bang Zuma, mohon maaf Bang Zuma, lebih ke konteksnya aja yang ditanyain Miss Esther sama Bang Saroha atau teman-teman yang lain itu kan dalam perspektif Islam. Biar sama-sama diskusi itu biar tidak ad hominem terus gitu loh. Jadi gini Bang. Silakan Bang Zuma. Tunggu, saya ngomong dulu Bang. Ya, maaf dulu Bang ya, aku potong dulu sedikit. Abang Juma, ya dengar ya. Sedangkan yang nggak benar aja, Abang bilang saya iakan, apalagi benar. Oke, satu. Yang kedua, Abang
jangan pernahlah membawa-bawa tentang kitab Kristen. Kenapa? Bawalah dengan sesuai dengan kepercayaan dan ajaranmu. Gitu yang benar. Karena Kristen itu tidak pernah, tunggu dulu, tidak pernah mengkaitkan. Dia nggak menguasai Al-Quran, Pak. Iya, Gimana oke, dia? gitu. Gini. Nah, kan tadi saya sudah tunjukkan ayatnya. Cukup satu istri. Dengar dulu. Nah, kalian ada nggak cukup satu istri? Ada nggak? Ditengahin aja, ditengahnya. Mohon maaf ya Bang Zuma, yang lebih kondusif semuanya biar bisa ada hikmah ketika diskusi. Maksudnya Bang Soroha itu gini, ini kita mau lihat, kawan-kawan ini mau lihat dalam perspektif Islam kan gitu. Jadi Bang Zuma tetap dalam konteks ajaran Islam itu Bang Zuma bisa memberikan wawasan dalam hal itu supaya teman-teman Kristen juga dapat paham ketika Bang Zuma bisa menjelaskan akan hal itu. Silakan Bang Zuma dilanjut, mungkin bisa dipelurus supaya nggak belok-belok lagi ya Bang Zuma ya. Silakan. Iya, jadi Anda jangan khawatir ya. Saya tidak akan menzalimi Anda semua. Karena yang saya jabarkan adalah kitab yang Anda pegang. Bang, udah aku bilang tadi Bang, sorry Bang. Saya kalau bilang Jangan panik. Santai. Sekarang bukan masalah panik. Al-Quran sudah mengatakan wa in khiftum alla tufsitu tuqsitu fil yatama fankihu ma zabalakum minan nisa. Ya. Jadi di situ dikatakan jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil. Apa yang dikatakan oleh Allah? Maka cukup Surat An-Nisa ayat 3 itu. Surat An-Nisa ini perintah. Mana ini perintah dalam agama kami. Ya. Tertulis di mana Bang? Tertulis di mana? Surat An-Nisa ayat 3 Bang Saroha. Silakan dicek. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Cukup satu. Ini di dalam Al-Qur'an. Poligami itu cuman solusi. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu akan bergeser nilainya ke depannya. Satu, kedudukan pria melebihi wanita dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Oke. Kedua, libido pria itu lebih panjang, lebih lama bertahannya dibandingkan libido wanita. Ketiga, para wanita tatkala kedatangan menstruasi atau haid, ya, sebagian mereka pada hamil secara praktis membuat wanita tidak dapat didekati atau disetubuhi oleh suaminya. Sementara tidak ada larangan seperti bagi pria bahwa dia haid, atau tidak ada perintah bagi pria untuk kemudian mengeksekusi dirinya untuk tidak melakukan sesuatu terkait dengan penghalalan. Oleh karena itu, solusinya adalah kalau laki-laki ini daripada dia berzina, maka dia menikah. Itu solusi yang diberikan oleh Al-Quran. Lalu kemudian, banyak wanita yang kehilangan suami. Ya, alasannya banyak. Ada yang mati dalam perang, ada yang kemudian meninggal pada saat karena sakit, ada karena di penjara, ada karena tugas di luar, dan seterusnya. Sementara perempuan, gimana tuh? Jadi kita tidak bisa memungkiri, makanya saya katakan Islam ini ketika dipraktekkan seluruh dunia, maka tidak ada lagi pelacuran. Ketika poligami ini dipraktekkan, tidak akan ada lagi pelacuran. Nah itu yang perlu saudara pahami. Tetapi kata Al-Quran, kalau kalian khawatir tidak bisa adil, cukup satu saja. Makanya saya tantang saudara-saudara, di mana di dalam. Baik, terima kasih Bang Zuma, mungkin Miss Esther atau Bang Soha saya bacakan ya teman-teman ya. Gini Miss Esther ya. Saya bacakan dulu gini ya, kalau bisa itu. Miss Esther, gini kalau bisa ya dalam berargumen Al-Quran versus Quran jangan langsung dicampur dengan nanti ada kalau mau ke Alkitab versus Alkitab. Saya kan mau ngecek omongannya Pak Juma ya. Saya cuma mau ngecek. Teman-teman saya bacakan buat kalian ya. Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan. Bila apa? Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan. Maka, lihat perintahnya, nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai 2, 3, atau 4 titik. Saya ulang lagi ya, biar Anda merenungkannya. Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai. Ini perintah loh, nikahilah. Berdasarkan bahasanya nikahilah itu perintah. Nikahilah perempuan yang kalian sukai 2, 3, atau 4. Itu titik. Saya lanjutkan. Lalu bila kalian khawatir tidak adil dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah 1 orang perempuan saja. Jadi perintah yang pertama apa? Nikahilah 1, 2, 3, 4. Lalu kalau kamu nggak sanggup yang itu, nikahilah 1 orang perempuan saja, atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Saya cuma mau membacakan saja. Terima kasih. Bang Zuma mungkin ada tafsir atau
atau penjelasan mengenai surat An-Nisa ayat 3, mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan tentang kronologi surat itu. Bang Zuma juga bisa menjelaskan atau membacakan ulang untuk surat itu. Kalau Bang Saroha ada yang mau disampaikan, silahkan Bang Saroha. Bang Saroha dulu, silahkan Bang Saroha. Udah, jadi gini ya, aku dulu. Jadi gini Bang Zuma, tadi memang bagus kok yang abang bilang itu solusi. Oke, aku terima. Tadi sudah aku bilang ya, yang nggak benar aja abang bilang, saya iakan. Apalagi benar, itulah solusiku. Nah kalau solusi abang, kita pakai akal dan pikiran yang sehat. Tuhan tidak pernah memberikan solusi seperti itu. Ya, karena di zaman dulu banyak istrinya, mungkin seperti abang bilang karena perang, karena ini. Tapi kejadiannya berantakan semua, nggak ada keadilan dalam lebih dari satu istrinya. Makanya dengan akal dan pikiran sehat yang diberikan Tuhan kepada manusia, solusinya adalah setia sehidup semati dengan istri atau dengan suami. Tidak ada lebih dari situ. Itu solusinya yang baik dengan masuk akal. Kalau dibilang bahwa lebih dari satu, apa yang terjadi? Yang kita alami di dalam dunia ini, banyak juga yang bermasalah. Berarti nggak solusi dong. Kan gitu. Gini, Bang Saroha, ini saya mau tanggapi tap-tapan yang di bawah. Bukan Bang Zuma tidak boleh membaca Alkitab ya, tapi secara konteks kitab suci itu kan suci menurut pemeluknya masing-masing. Jadi kita tidak boleh membenturkan kitab suci dan kitab suci kan gitu. Ya, itu untuk pemahaman masing-masing. Nah, di sini ini kan teman-teman dalam konteks ingin mencari tahu tentang pemahaman dalam perspektif Islam, bagaimana kok 2, 3, 4 seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma, seperti apa ya. Mungkin dilanjut oleh Bung Rantai Perak bisa menambahkan untuk gimana nanti terakhir untuk Bang Zuma bisa menjelaskan. Silakan Bang Rantai Perak, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, jadi begini ya, sebenarnya bagi saya kalau Bang Zuma mau ambil ayat Alkitab, sebenarnya bagi saya tidak masalah ya. Kalau bagi saya dalam diskusi ya. Cuman ketika mengambil ayat Alkitab itu, bacakan lalu tanyakan maksudnya, kenapa tertulis seperti ini. Begitu. Jadi bukan mengambil ayat Alkitab atau menarasikan Alkitab itu dengan narasi pikiran Bang Zuma. Karena kalau kita bandingkan Daud ketika dia berzina dengan Berseba, dan dia mendapatkan anak dari Berseba, anaknya itu mati karena Tuhan menghukum. Bahkan Daud bermohon, berpuasa, seorang raja yang luar biasa, raja yang bukan sembarang raja terbesar Israel, sampai bermohon kepada Tuhan, sampai berpuasa, tetap saja dihukum Tuhan, anaknya itu pasti mati. Mohon maaf, ini kalau kita bandingkan ya. Halo, mohon maaf Bang Rantai Perak, Bung yang pemilik Komal ini ada Islam naik 1, naikkan aja, kasihan Bang Zuma 1 versus 2 ini. Silakan untuk yang Islam yang lain biar kita sama-sama mendapatkan konsumsi akal sehat juga di sini. Bagaimana cara menjelaskan? Silakan Bang Rantai Perak dilanjut lagi. Ya, silakan Bang Rantai Perak dilanjut lagi. Mohon maaf ya. Ya, jadi kalau kita bandingkan bagaimana kebijaksanaan Allah Israel untuk mengajarkan bahwa apa yang dilakukan Daud itu betul-betul satu kesalahan fatal, benar-benar tidak bisa dicontohi. Nah, itu memang benar-benar dinarasikan di dalam Alkitab. Berbeda kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh junjungan dari Bang Zuma, itu selalu mendapat restu dari Allah. Sangat berbeda dengan Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah Israel itu, jadi jangan bilang, kalau Kristen tidak ada seperti persinahan Daud itu, tidak akan ada kitab pengkhotbah. Nah, di sini Bang Zuma perlu tahu ya bahwa ketika Tuhan menghukum seseorang, dia bukan menghukum selama-lamanya. Apa perbuatannya itu yang dia hukum, tetapi jelas dia hukum, bukan dia restui. Perbuatan yang salah dia hukum, bukan dia restui. Tetapi di Tuhan kita, di dalam Kristen kita itu, hal yang buruk itu bisa dia ubah itu menjadi yang menjadi berkat bagi orang. Itu hukumannya dia sudah diterima kan. Nah, baru kemudian Berseba mendapatkan kembali anak dengan dengan Daud. Nah, dengan anak dengan Daud itu memang sudah istrinya Berseba itu yang menjadi penulis kitab pengkhotbah. Jadi jangan menarasikan yang tidak jelas. Jangan sampai berpikir bahwa Raja Sulaiman ini, Raja Salomo ini adalah hasil persinahan Raja Daud dengan Berseba. Jadi kalau kita melihat misalnya Alkitab mengajarkan ya, Bang Zuma tadi rupanya belum mau berhenti di soal tadi ya. Jadi lebih baik saya bacakan saja tentang ajaran Tuhan Yesus ya. Maka saya baca di Markus 10 ya, saya mulai dari ayat 2. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus ya, tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu
justru garis bawah ya. Jadi kenapa perceraian ini terjadi? Kenapa Musa mengizinkan perayaan itu? Itu bukan mau atau Tuhan. Dengar ya, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal mula Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, kata satu daging sini, yang kata satu daging ini menjadi satu daging, itu di apa ya, di Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saya tambahkan sedikit ya tentang satu daging ini. Kata satu di sini yang digunakan echad. Jadi kekristenan itu bukan Tuhan itu bukan satu jumlah satu biji. Echad, kesatuan. Kata echad digunakan sini. Baru tentang yang tadi ya, yang 1 Timotius berapa tadi ya? Kita lihat ya. Saya lempar dulu aja ke Bang Zuma. Bang Soraya kan udah dapat porsi juga. Ini memang nggak bisa memang. Ya, tunggu, ya kalau mau adu mek. Tunggu saya apa dulu? Saya selesaikan dulu. Oh, Bang Rantai Perak nih. Silakan. Bang Rantai kayak di gereja nanti khotbah. Ya, saya selesaikan. Gak apa-apa, dulu. nanti porsinya nanti Supaya kita jangan elasin menggantung. Bang Zuma, silakan. Supaya jangan gantung, saya selesaikan dulu ya. Ya. Jadi Bang Suma katakan tadi, itu hanya itu apa Bang Suma bilang tadi, penjaga gereja atau apa itu ya Bang Suma bilang tadi. Ini Bang Suma saya bacakan kembali supaya lebih jelas di 1 Timotius 3 yang saya bacakan tadi. Di situ ada 7 ayat, ayatnya cuma ayat-ayat pendek-pendek. Judulnya syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ini cuma penilik jemaat. Ini bukan penilik jemaat itu bukan apa? Bukan jabatan yang tinggi ya di dalam kekristenan, itu bukan jabatan penilik jemaat. Di dalam jabatan gereja itu ya. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri. Nah, ini kan contoh yang Bang Suma katakan tadi. Istri lagi haid lalu bagaimana? Nah, Kristen kita diajarkan dapat menahan diri. Mengendalikan dirinya sendiri, bukan mengikuti hawa nafsu. Saya rasa Bijaksana, udah cukup ya, Bang sopan, Rantai, suka memberi tumpangan. Tunggu, harus diselesaikan dulu. Ini tinggal sedikit, Ya, tinggal sedikit. Jangan supaya tidak menggantung. Oke, Supaya 1 menit jawabannya lagi ya, jelas. Bang Rantai Perak Diskusinya ya. tidak mengambang. Biar Ya, Bang diskusinya Zuma tidak mengambang. nggak merasa terzolimi juga. Mungkin 1 menit lagi ya Bang Rantai Perak. Iya. Silakan Bang Rantai Perak. Iya. Jadi begini ya. Dipotong-potong akhirnya, padahal cuma sedikit, saya bilang 7 ayat cuma pendek ya. Jadi harus bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan pemabuk, bukan pemarah, melainkan peramah. Jadi di sini dikatakan bukan pemarah melainkan peramah. Pemarah saja dikatakan bukan pemarah, apalagi pembunuh, menyuruh memerangi. Itu tidak masuk sama sekali dalam ajaran Kristen. Pendamai, koma tadi ya, pendamai, bukan pemerang, bukan perangi orang-orang, tidak disuruh perangi orang-orang, tapi pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi jika seorang tidak mampu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia bisa mengurus jemaat Allah? Oke, kalau terima orang tidak kasih bisa mengurus, untuk Bang Rantai Perak ini ya. Tunggu, saya selesaikan dulu. Iya Bang Rantai Perak, nggak apa-apa. Bang Rantai Perak selesaikan habis ini biar Bang Zuma tangkepin dulu. Nanti porsinya biar diskusi itu terasa lebih sehat dan terlebih nikmat. Bukan tinggal sedikit. Iya, tadi udah sedikit. Gimana Anda moderator, motong-motong, membuat diskusi ini akan pernah selesai. Coba Sis kalau bisa ganti moderatornya. Oke, baik. Ini moderator ini seperti motong-motong terus mengacaukan narasi saya. Bukan mengacaukan saya Bang Rantai Perak. Lebih tepatnya saya memberikan porsi yang pas untuk yang lain-lain dalam speaker komat. Porsi bagaimana ukuran yang Anda pakai tadi? Saya sedang menarasikan satu konteks ayat Alkitab lalu tidak diselesaikan. Oke, baik Bang. Harus Bang Acal, silakan ini. dibuka speakernya, nggak apa-apa, silakan. Kecuali Oke, saya lompat silakan Bang Suma, Bang Saroha, Bang Acal, Bang Rantai Perak, silakan. Kecuali dengar ya host. Kecuali saya sudah selesai ini lalu saya loncat ke sana kemari seperti kodok, mungkin itu bisa dihentikan. Ya, terlalu Tapi panjang, di sini saya sedang berbicara. Iya, saya sedang berbicara satu konteks. Kayaknya saya lebih paham sedang dari berbicara Anda satu konteks itu supaya bisa masalahnya. mengerti. Bagaimana Anda bisa lebih Jadi saya paham kalau habiskan Anda bilang di kesempatan dalam ini. Kristen tidak diajarkan satu istri tadi. Dalilnya Jadi mana? harus saya selesaikan. Tinggal sedikit. Dalilnya. Tinggal sedikit. Ini saya sedang bacakan. Berarti kamu tidak mendengar. Kalau berdiskusi dengan orang Kristen, otak harus dibawa penuh.
Jangan otak cuma seperempat. Akhirnya saya sudah narasikan, semua Dalilnya sudah mendengar, panjang sudah kali, jelas. Bang. Teman diskusi saya itu langsung sebenarnya tidak tanya, mendengar. Enggak dalilnya cukup satu istri gitu loh. Enggak usah berkhotbah. Ini sedang saya bacakan. Narasinya Lanjut. sudah baru saya lewat. Gimana ini diskusi ini lalu tidak membawa telinga dan otak? Harus membawa telinga dan otak. Anda yang tulis, saya minta data cukup satu istri, mana dalilnya? Anda berkhotbah malah. Oke, saya undur lagi ya. Jangan bilang lama, saya undur lagi karena kamu ternyata tidak masuk, harus Dalilnya diulang-ulang seperti anak sebutkan. kecil. Kitab mana itu cukup 1 Timotius 3, 1 Timotius 3 ayat 2, saya mulai kembali dari ayat 2, saya undur sedikit lagi. Karena itu seorang penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Jadi kalau dia sudah punya itu dua pemimpin istri gereja, untuk Bung, menjadi bukan jemaat. ini bukan pemimpin gereja, cuman penilik jemaat, bukan pemimpin gereja Iya, ini. itu pemilik jemaat. Kamu tidak tahu? Artinya apa? Ini cuman penilik jemaat, bukan pemimpin gereja. Penilik Kamu tidak jemaat baca itu artinya syarat-syarat bagi Udah. penilik jemaat, bukan pemimpin Bagi-bagi gereja. langsung, Itu bagi-bagi. namanya uskup. Itu namanya Salah. pemimpin. Itu adalah Kamu pemimpin. salah. Penilik jemaat bukan uskup. Itu pengawas namanya, Penilik Bang. jemaat itu ada di dalam satu gereja. Kita sekarang ini punya gereja misalnya di dalam satu denom gereja ya. Kita ini tiap-tiap desa, tiap-tiap kampung punya satu gereja, punya penilik jemaat semua di situ. Berapa peniliknya satu gereja, Bang? Ya saya tidak tahu ada berapa, tapi punya penilik Iya, tiap-tiap hanya gereja. penilik yang satu istri. Jemaatnya yang kubilang ini Kristen. Ada nggak perintahnya cukup satu istri? Nah, kalau dikatakan termasuk orang yang lebih dari istri dari satu orang bercacat, apakah seorang Kristen harus orang bercacat? Oke. Nggak bisa. Oke. Makanya Kita dialog yang dengar, santai kamu aja. dengar narasinya. Begini. Seperti 1 kamu nggak Korintus mendengar dari 11 awal. nomor 11 Bang Rantepera, tolong didengarkan. Namun demikian Jangan dalam lompat Tuhan dulu, tidak ada selesaikan perempuan dulu. tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Bagaimana dengan perempuan yang tidak ada istri? Oke. 1 Korintus 11 nomor Oke. 11. Perempuan yang tidak ada suami. Kalau satu istri, satu suami, bagaimana dengan perempuan yang tidak bersuami? Sementara dalil di dalam kitab saudara 1 Korintus 11 nomor 11. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Itu maksudnya gimana? Oke. Silakan. Sekarang kamu dengar ya Matius 19. Saya bawa kamu ke Matius 19 supaya kamu tahu kenapa ya. Matius 19. Padahal tadi kurang sedikit ya, nggak sempat selesai ya. Ini yang saya bilang lompat-lompat seperti kodok. Matius 19, dengar ya. Jadi data yang saudara Dengar bawa ya. tadi itu untuk penilik ya, untuk pemimpin, pengawas, bukan Karena untuk apa? Kristen. Kalau, Jemaat. kalau punya lebih dari satu istri bercacat namanya, itu cacat, nggak bisa jadi penilik apalagi jadi nabi. Jadi dengar ya. Oh nggak bisa. Itu aturan Anda Kristen. tahu nggak Dengar, Salomo dengar. itu? Anda sudah Dengar jelaskan dulu. tadi Salomo ini. Salomo Dengar ini dulu. dari istri Daud namanya Bersheba. Iya, Ingat saudara di Rantepera, perjanjian ingat. lama, di dalam perjanjian Adam- lama sudah saya Adam bacakan melakukan tadi. kesalahan Karena satu. ketegaran hatimu, itu karena ketegaran hati bukan perintah Adam Tuhan atau melakukan maunya satu Musa. kesalahan, keturunannya Dengar sampai dulu. sekarang menganggung dosa itu. Daud melakukan Dengar kesalahan, dulu. Anda katakan terhapus dosanya sehingga Salomo tidak nanggung. Gimana ini? Ya, saya menjawab pertanyaan kamu. Dengar dulu, saya menjawab pertanyaan kamu, jangan loncat-loncat seperti kodok. Kamu kan sudah dewasa. Jadi Matius 19 ayat 11 ya. bukan lagi mau khotbah saya. Dengar dulu. Saya juga punya Dengar hak bicara dulu. kan. Iya, kamu kan bertanya bagaimana. Jadi sekarang saya yang menjelaskan karena Ya, kamu tapi bertanya bagaimana. jawabannya itu tidak kena terhadap pertanyaan. Kamu tahu ketika berbicara dengan saya lalu kamu tanya bagaimana dengan ini. Nah, yang saya harus merespon itu untuk menjawab bagaimananya itu yang kamu tanyakan. Sekarang saya akan jawab ya Matius 19 ayat 11 dan 12, cuma 2 ayat ya. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Karena Ustadz tidak dikaruniai, Ustadz tidak bisa mengerti. Ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang berbuat demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Mengunggulkan ajaran saudara, poligami itu jelek, poligami itu begini dan begono. Saya katakan sekali lagi, Rasulullah bukan datang untuk melegalkan poligami. Rasulullah datang untuk mengatur poligami itu. Ya, seluruh nabi, bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Abraham istrinya yang bernama Sarah itu juga malah poliandri loh. Baca di Kejadian Bang 12. Juma, tolong dibaca baik-baik ayat 9-nya. Tolong dibaca baik-baik. Anda Sabar, jangan sabar menyebutkan dulu. sendiri, Bang Juma. Sabar, Tunggu, sabar, nggak bisa. sabar. Anda tidak bisa menyebutkan sendiri. Baca, Oke, baca baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, maka ia berbuat zina. Maka dia berzina, maka tidak boleh. Kok nggak boleh? Sudah bercerai, dia Kok tidak nggak boleh boleh? nikah lagi. Kalau Kok dia nggak nikah lagi, boleh? dia bercerai. Bang Juma jangan tolong, jangan nggak boleh? perhatikan kitab ini. Saya lebih Kristen dari Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Bagaimana kalau menurut Anda cara kasusnya? Bagaimana menurut Anda kalau ayah tadi nikah baru tahun sama Muhammad? Caranya cara bagaimana?
Bapak. Jadi ayat ini sangat jelas ya. Saya tanya Pak, Sangat jelas di sini bahwasanya Matius 9 orang Kristen itu boleh bercerai, tapi satu, harus berzina dulu, kecuali karena zina. Boleh bercerai. Tidak diperintahkan untuk berzina. Bapak Ya, kalau anda kemudian bosan terhadap istri Anda sudah nggak mau sama dia, Anda boleh berzina supaya bisa cerai. Benar nggak data ini? Tidak diperintahkan seperti itu, tidak diperintahkan seperti itu. Benar nggak kitab Anda ini? Benar nggak? Yang boleh Loh, ini ada pengecualian. Boleh bercerai kecuali karena zina. Boleh nggak? Boleh. Nggak seperti boleh. Yang jujur kan gitu. Tapi tidak boleh menikah lagi. Terserah Anda mau menikah lagi boleh, Anda tidak mau menikah lagi boleh. Tidak boleh. Kalau kau menikah lagi kamu berzina. Makanya kenapa? Tapi boleh cerai. Tapi boleh cerai. Tapi boleh cerai. Kecuali. Enggak, saya tanya, boleh cerai nggak dalam Kristen karena berzina? Boleh nggak? Boleh, kalau memang boleh. Boleh nggak kamu tunjukkan kepada saya siapa Kristen di Indonesia ini yang menceraikan istrinya dan tidak kawin lagi? Ada nggak? Tunjukkan satu orang saja. Oh, pasti ada, pasti. Ya, tunjukkan sama saya, tunjukkan. Tunjukkan sama saya. Pemimpin negara kah yang Anda kenal yang menceraikan istrinya dan dia tidak menikah lagi? Tunjukkan kepada saya. Nabi kamu istri berapa? Saya tanya. Nabi kamu istri berapa? Kakeknya Yesus istrinya berapa? Kakeknya Yesus berapa istrinya? Saya tanya, Nabi kamu istri berapa? Kakeknya Tuhanmu istrinya berapa? Sampai Nabi kamu kakeknya Tuhanmu istrinya berapa? Saudaraku, sadarlah, Tuhanmu punya kakek, Tuhanmu punya kakek, istrinya itu ribuan. Kamu menikahi anak kecil orang cuma umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun. Hati-hati dong. Hati-hati ngomongnya, Bung, hati-hati. Bang Juma jangan sembarang. Kok jadi sembarang? Anda sendiri mengakui loh. Anda sendiri mengakui bahwa memang boleh, tapi tidak boleh menikah lagi. Tapi tidak boleh bercerai tapi syaratnya zina. Betul enggak? Berarti dia bukan pengikut Kristus. Itu urusan belakangan. Gitu. Yang pasti Anda boleh bercerai, yang penting salah satunya berzina. Sampai maut yang memisahkan. Silakan Nabi Bapak 2 kali 13 kali, istri 13. Belum dengan budak-budaknya. Nabi Anda. Bagaimana dengan kakeknya Tuhan Anda? Mau saya bacakan. Kakeknya Tuhan Anda berapa istrinya? Ayo, yang jujur. Saya mau bacakan. Kakeknya Tuhan Anda istrinya berapa? Itu dulu. Jangan lari kepada Nabi kami. Kenapa? Karena Nabi kami itu cuman membatasi. Oke? Daud istrinya berapa? Salomo istrinya berapa? Abraham istrinya berapa? Itu dulu. Tunggu dulu, Bang Juma dengar dulu. Bang Juma jangan framing jangan panik. Justru Anda ini yang panik. Anda yang panik. Al-Quran sudah menjelaskan kepada kami umatnya. Walantas tadilu anta adilu bainan kami dengan sembarangan. Anda kurang ajar menafsirkan kami dengan sembarangan. Anda kurang ajar, Andi. Kamu mau baca? Saya kamu dengar baik-baik. Saya udah baik-baik saya bacakan. Di Sahih Bukhari 4738, dengar baik-baik. Nabi SAW menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Nabi macam apa seperti itu? Kami cukup satu istri. Sekarang mana dalilnya kitabmu kalian cukup satu istri? Ada nggak? Ada. Baptis saya kalau ada, baptis saya. Baptis saya sebanyak 7 turunan kalau ada. Satu istri cukup di Kristen, mana dalilnya? Suma. Nggak ada dalilnya itu, Bung. Makanya ingat, Kristen Indonesia baru menjadi penganut kitab Bible itu setelah dan sebelum Indonesia merdeka. Paham ya? Paham ya? Kalian itu pada kangen baru pegang Bible. Lihat Barat, Romawi, Yunani. Lihat dunia Barat, bagaimana mereka dalam hal hubungan laki perempuan. Lihat itu. Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Teman-teman saya jelaskan. Kalau Anda lebih tahu, Anda lebih paham. Oke, Bang Rontepera, saya mau tanya ini Saudara Adade. Saudara Adade, dengarkan saya. 1 Korintus 11 nomor 11, demikian firman Tuhan. Tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Pertanyaan saya, bagaimana solusinya ketika perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Apa solusi agamamu? Silakan. Berdasarkan 1 Korintus 11 nomor 11. Oke, saya jawab. Ini dalil kitabmu ini. Tidak ada perempuan tanpa laki-laki, tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Pertanyaan saya, apa solusinya kalau laki-laki hanya 3, perempuannya ada 10? Apa solusinya? Ya, ada di Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Ingat, tunggu dulu. 1 Korintus 11 nomor 11. Semua laki-laki harus punya perempuan, perempuan harus punya laki-laki. Pertanyaan saya, kalau laki-laki 2, perempuan 10, apa solusinya untuk menjabarkan ayat ini? Silakan. Dengar saya jelaskan ya. Yang dimaksud di situ memang tidak boleh lebih. Jadi Ustadz Suma harus tahu. Baru tentang solusinya. Ada bisa jawab, ada deh. Kalau Rantepera asumsi, ada deh bisa nggak? Ini saya sedang di dalam. Jadi kita mau bahas perikop itu. Jangan asumsi Rantepera. Saya butuh data. Ada deh, silakan Anda jawab. Dari ayat. Silakan. 1 Korintus 11 nomor 11, kalau 2 laki-laki, 10 perempuan, bagaimana solusinya menurut kitab Anda? Silakan. Oke.
1 Korintus 11 ayat Nomor 11. Ya. Makanya saya bilang jangan Ada comot-comot dia nangis, ayat, ya. nggak bisa dia. Ya, dengar ya. Judul perikopnya hiasan kepala wanita. Lari ke perikop. Perikop itu siapa yang bikin? Bang Juma Kristen dijelasin. yang bikin, bukan Islam. Islam itu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Makanya Udah, mengizinkan nggak usah poligami. jualan Tuhan Yesus sudah kecap. tegur. Nggak usah pakai Tuhan Yesus jurus sudah ninja, Bung. tegur. Justru 1 Korintus 11 nomor kamu 11 tidak ini mengerti kelas kitab suci perempuan maupun kuasa tanpa Allah. laki-laki, Di tidak surga ada itu tidak laki-laki ada tanpa kawin perempuan. mengawinkan, di surga tidak ada. Siapa bilang? Justru Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Sendiri. Juma itulah kamu kurang ajar, salah menafsirkan kita kami. Dengar. Ya udah, oke, Tante Pera diam, Tante Pera mohon diam, biarkan ada dia yang menjelaskan. Silakan. Rantai Perak mau menjelaskan. Jangan Tante Pera, ada dia coba kau jelaskan 1 Korintus 11 nomor Kenapa 11. Pak? Silakan. Bang Jumanya kenapa Pak Rantai Perak? Saya dituduh menghujat, Bu. Oke. Saya dituduh menghujat, saya dituduh memfitnah. Saya minta dia luruskan. Silakan Tidak Tante. menghujat, tapi Anda menafsirkan cerita kami. Silakan Anda berikan argumentasi terbaik Anda 1 Korintus 11 nomor 11. Silakan. Ya, silakan Pak Rantai Perak. Oke, Tante Pera pasti dengar asumsi. semua ya, saya Tante Pera jelaskan pasti ya. asumsi. Dia hanya Ya. mau Diam semua, saya mau saya ada D. jelaskan. Coba ada D. Itu kan Wah. menurut Pak Juma. Kamu mau Kenapa minta aku jawaban? jelaskan? Saya minta Saya ada mau D yang jawab. menjelaskan, bisa nggak? Simak saja Pak. Semua ini berani diskusi dengan saya. Terus terang saja memang dia tidak berani. Ya, saya nggak berani. Saya belum bertanya berani semua. karena asumsinya panjang lebar. Anda kenapa? Ada D, silakan ada D tafsirannya, silakan. Saya bacakan. Ya Bang, Ya. saya bacakan. Dan Ya. juga bukannya pria diciptakan demi wanita, tetapi wanita demi 1 Korintus pria. 11 nomor Itu 11. maksudnya bukannya cewek perempuan lebih banyak. terus harus 1 nikahin Korintus semua. 11. Bukan seperti itu. 1 Masing-masing Korintus nomor 11 satu. nomor 11, Bung. Namun bagaimanapun di dalam Tuhanmu tidak ada pria tanpa wanita, juga tidak ada wanita tanpa pria. Itu maksudnya itu harus satu Bang, satu sama Nah, satu. sekarang kalau prianya Bukan 2, satu, 10 tiga perempuan belas. gimana Bukan solusinya? kamu. Saya tanya, Begitu. kalau Dengar, perempuannya dengar, cuma saya jelaskan. Dengar, ada D. Dengar, Kalau saya laki-laki jelaskan. 2, 10 perempuan gimana ceritanya? Dengar. Dengar. Ustadz Suma, Ustadz, tunggu Ustadz. Tunggu Ustadz ya. Saya jelaskan tentang ayat Ya, tadi yang silakan Ustadz dilit minta tidak ya. Anda, silakan. Saya dengar. Sebab Iya. Ayat 11 ya. Iya. Ya, siapa ini yang bilang asumsi? Coba tolong Pasti turunkan asumsi. ya. Tengok aja Yang nanti. jawab Suma siapa yang respon tadi? Bukti. Coba turun Bang Jumanya acal ini katakan diturunkan Bang saja Juma dia. bilang asumsi. Kan Sekarang memang kan- asumsi, itu tidak salah. Pasti asumsi. Dengar. Saya jamin Anda pasti asumsi. Kenapa Coba, harus dengar bikin dulu. asumsi, padahal ketakutan. Ustadz Suma. Ijo Memang Ustadz Suma berani dengan saya. Karena Enggak berani. kurang ajar Bang Dia takut dengan saya. Bukan kurang ajar. Saya lebih paham Saya belum- daripada kalian. Itu Suma. masalahnya. Makanya Ustadz Suma. hati kalian itu sakit. Saya paham dari Anda. Ustadz Suma. Juma. Teman-teman tunggu teman-teman. ya. Ayo silakan Teman-teman, saudara Rantai Pera asumsi silakan. Saya pengen dengar asumsinya. Oke, dengar asumsi saya ini ya. Ya. Dengar asumsi saya ya. Dengar baik-baik Ya. asumsi saya. Oke, Bos. Namun kamu dengar sekaligus dengan penjelasan saya ya. Namun Asumsi, demikian dalam Tuhan. Tenang Ustadz tenang. Ustadz tenang ya Ustadz. Duduk tenang. Berapa menit? Namun Berapa menit? demikian, Tunggu, tentukan dulu berapa menit. Berapa menit? Ayo. Enggak, nanti kayak tadi, 30 menit. Berapa menit Anda ingin asumsi? 5 menit. Oke, Lihat 5 waktu menit. ya. Nanti saya 5 menit juga ya. Nggak bisa, karena Anda bertanya saya menjawab. Nggak bisa, Mas. Dia bertanya saya menjelaskan. Saya juga Nanti punya hak untuk tiba menjelaskan, waktunya, kan gitu. tiba waktunya Adil, saya saya bertanya, juga 5 kamu menit. menjelaskan. Tunggu, kamu 5 menit Yang ketika saya punya bertanya. saya 5 menit juga ya habis ini. Tunggu, iya, kamu 5 menit waktu saya bertanya. Kamu bertanya, saya menjelaskan. Makanya butuh waktu yang lebih untuk menjelaskan. Kalau kamu bisa tahu diskusi. Oke, baik. Sekarang dengar ya. Ingat fokus 1 Korintus 11 nomor 11. Oke, setelah ini saya bertanya ya. Kamu punya waktu 5 menit. Silakan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Apa sebenarnya makna kalimat ini? Makanya saya bilang, kita tidak boleh mencomot satu ayat dalam Alkitab, lalu menyimpulkan sesuai kebutuhan kita. Alkitab bukan kitab lain yang mencomot-comot lalu menyimpulkan sesuai kebutuhan. Yang dimaksud di sini tentang laki-laki dan perempuan. Laki pun tidak mungkin ada kalau tidak dilahirkan oleh perempuan. Kinju perempuan itu tanpa laki-laki manusia tidak akan memiliki keturunan, atau perempuan tidak akan dilahirkan kalau tidak ada keterlibatan laki-laki. Jadi laki-laki dan tidak ada laki-laki dan begini dikatakan di sini ya. Jadi tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki perempuan. Itu yang dimaksud dengan sini. Jadi harus di konteksnya itu bisa dibaca di ayat-ayat sebelumnya. Nah, mungkin saya baru 1 menit tapi saya langsung bertanya. Oke, anggap saya tidak menggunakan waktu saya ya. Sekarang saya tanya ke Ustadz Suma. Saya yang sudah mengikuti Tuhan Yesus Kristus, yang sudah sangat sempurna,
dengar diam ya, jangan tertawa karena ini akan menggoncang imanmu dan iman semua Anda orang. nggak bisa menjelaskan apa-apa selama 5 menit. Saya Ya, lanjut. Oh, Anda belum mengerti, saya jelaskan lagi ya. Oke. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sekarang kita undur supaya tahu ya. Saya jelaskan seperti anak kelas 2 SD. Kita mundur tadi di ayat 11. Kita mundur di ayat 8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Jadi benihnya memang laki-laki semua manusia ya. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Jadi saya sudah jelaskan makna ayat ini, artinya memang perempuan itu berasal dari mana? Berasal dari benih laki-laki. Begitu juga laki-laki bagaimana? Pertanyaannya gimana? Laki-laki bagaimana? Coba turunkan dulu yang motong itu ya. Jangan itu sama sekali. apa-apa. Itu seperti dia seperti apa ya? Biar banyak yang menjadi saksi gitu. Yang tidak sesuai mana? Coba Bang Suma, saya tanya lu. Yang tidak sesuai mana? Lah, ini kan datanya saya setiap jelaskan. laki-laki ya harus ada perempuan, setiap perempuan harus ada laki-laki. Ya kan? Nah, sekarang kalau laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuan, bagaimana dengan ayat ini? Solusinya. Nah, kamu sudah salah tentang ayat ini. Sebenarnya jawaban tadi sudah begini, saya. Bung, begini. Dengar Ke dulu, depan, dengar dulu. ke depannya Bukan, kamu sangat begini, boleh begini, jadi begono. perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau kondisi Tuhan itu kita sudah yang kita Maha duduk, Kuasa punya kalau solusi. kondisi itu sudah ada, kalau kondisi itu Tuhan sudah yang ada, Maha- kita berada Tuhan pada kita yang posisi Maha laki-laki lebih Kuasa. sedikit dari perempuan. Tuhan Bagaimana kita dengan yang data ini? Maha Kuasa. Data di dalam kitab Anda ini. Tuhan Berlaku kita nggak? yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang Maha Kuasa punya solusi. Dia sudah Nah, menyediakan itulah solusinya poligami, Bung. Ini datamu ini. Datamu ini, kalau perempuannya 10, laki-lakinya tinggal 2, solusinya gimana? Tuhan tidak menyediakan solusi. Yang lainnya jadi Tuhan pelacur tidak gitu. menyediakan solusi. Perempuan yang lainnya jadi pelacur karena lebih dulu pelacur daripada orang saleh masuk di surgamu gitu. Dengar dulu semua. ketawa. Coba Ya ampun ya Tuhan. gini aja, Itulah otak kamu ini semua dengan sebenarnya, coba. poligami. Dengar dulu teman-teman. Mau kasih Tadi kan solusi saya sudah berdasarkan bacakan kita. Ada di ayat diam. di ayat sesudahnya. Ya teman-teman, di ayat sesudahnya tadi saya sudah bacakan, tetapi karena dia tidak puas saya mundur lagi. Sebenarnya di ayat sesudahnya tadi ayat 12 itu sudah sangat jelas. Cuma mungkin tidak membawa otak dan telinganya waktu diskusi. Pertanyaan Dengar ya? saya, kalau dengar dulu. laki-laki, 10 perempuan, Ustaz, solusinya dengar, gimana? Ustadz dengar dulu tentang ayat tadi, jangan lompat ke sana kemari Ini dulu. kalau Kamu ayat belum Anda paham ayat Anda ketidaktahuan ditabrakkan kamu. dengan sikon, gimana solusinya? Ketidaktahuan kamu berbicara Ketidaktahuan tentang kamu. ayat yang kamu bawakan, lalu kamu pergi ke jumlah laki-laki dan perempuan. Itu sangat tidak tepat, sangat tidak menyentuh sama sekali dengan ayat yang kamu bawa. Sekarang kamu dengar maksud ayat yang kamu bawa supaya kamu tahu ya. Dengar dulu, kamu tidak memberi, kamu selalu motong saya menjawab. Tiap kali potong itu harusnya 1 menit ditambahkan. Jadi dengar ya. Jawaban dari 1 Korintus 11 ayat 11 tadi itu saya sudah bacakan dari tadi ya. Di ayat 12, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Jadi ini saya sudah jelaskan bukan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Ini tidak berbicara masalah jumlah, tetapi Ustadz dari tadi terus menunjukkan kepada jumlah. Nah sekarang saya jawab tentang jumlah itu ya. Tuhan kita yang Maha Kuasa itu sudah mengantisipasi segala sesuatu. Dia tidak butuh suruh orang berzina untuk supaya kalau ada kekurangan perempuan laki-laki boleh berzina. Tidak pernah. Kita bisa ambil contoh-contoh waktu zaman perang. Zaman perang itu laki-laki yang tewas itu luar biasa. Tetapi remaja-remaja waktu itu yang Tuhan sudah persiapkan memasuki remaja itu luar biasa jumlahnya. Makanya akhirnya menutupi apa yang memang kekurangan. Tuhan kita yang Maha Kuasa memang sudah menyiapkan lebih dulu. Karena dia yang Maha anak Kuasa. remaja yang sudah baru tumbuh menikahi nenek-nenek yang masih gadis gitu. Tidak masalah menikahi lebih tua dari mereka. Istilahnya bukan nenek-nenek. Prajurit-prajurit perang itu yang punya istri, itu bukan prajurit tua-tua, orang-orang muda yang sudah layak untuk berperang. Tapi Tuhan juga sudah menyediakan solusinya. Karena banyak laki-laki yang akan mati waktu itu. Tuhan tidak menyediakan laki-laki yang hanya sedikit waktu itu. Jadi sama sekali bumi ini tidak stres karena laki-laki sudah habis. Tidak pernah terjadi itu karena Tuhan kita Maha Kuasa. Dia telah merancang segala sesuatu itu cukup. Dan kalau bicara soal jumlah laki-laki dan perempuan, data PBB 2010 itu laki-laki dan perempuan perbandingannya 100 banding 102. Dan kalau kita melihat survei, kebanyakan laki-laki perempuan yang suaminya meninggal itu banyak yang tidak menikah. Tetapi kebanyakan laki-laki yang istrinya meninggal itu terus-menerus menikah. 2 kali istrinya mati, 2 kali suaminya menikah. Jadi kalau kita lihat dalam di sini tetap sepanjang zaman itu terjadi keseimbangan. Jadi dunia ini tidak pernah seimbang karena Tuhan bisa jadi tidak seimbang kalau Tuhan itu tidak Maha Kuasa. Tetapi sepanjang perjalanan sejarah manusia dunia ini terus seimbang.
Jadi begitu. Jadi itu jangan karena untuk membenarkan sesuatu yang tidak dibenarkan, lalu mencari alasan-alasan, lalu jumlah perempuan lebih banyak. Tidak pernah ada jumlah perempuan lebih banyak. Selalu laki-laki cukup untuk perempuan. Perempuan cukup untuk laki-laki. Titik. Jadi sekarang saya boleh bertanya. Dari tadi saya menjawab terus. Saya tanggapi dulu. Sebelum kita lanjut, pastikan kembali tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini atau bagikan video ini supaya video ini ya menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui video ini semakin banyak yang mengerti kebenaran. Pertanyaan sekarang ke Ustaz Suma. Sudah saya sudah jelaskan, apalagi yang kamu mau tanggapi. Kalau kamu belum lalu kamu bilang kamu mau tanggapi. Saya tanggapi asumsi Anda dulu. Kamu perlu sedikit omega 3 untuk kecerdasan. Ada masalah. Saya tanggapi dulu. Saya sudah jelaskan, semua sudah dengar jelas. Jangan berasumsi lah dalam menjawab. Gimana sih? Ya, saya tanggapi dulu ya. Asumsinya yang coba yang motong-motong ini kalau bisa, kalau yang motong-motong ini kalau bisa, kamu sekarang saya sedang diskusi dengan Ustadz Suma. Kamu asumsi-asumsi dari tadi asumsi apa? Saya bahkan membaca ayatnya dan menjelaskan sekali. Dengarkan, saya mulai tanggapan saya. 1 Korintus 11 nomor 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Berarti perempuan itu harus punya suami, Bung. Karena kepala dari perempuan itu adalah laki-laki. Wajib hukumnya perempuan itu punya laki-laki. Berarti dia harus beristri nih. Ada nggak dalilnya bahwasanya kepala laki-laki itu adalah perempuan? Nggak ada. Tapi perempuan wajib menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin. Berarti mereka semua wajib punya istri, punya suami. Nah, di kitab saudara, di dalam 1 Timotius 2 nomor 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Ini, apa ini namanya nih? Dosa itu menurut Bible Anda, perempuanlah yang kemudian dikutuk oleh Tuhan. Paham ya? Jadi perempuan selalu pada posisi yang naif. Efesus 5 nomor 22 sampai nomor 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kamu tunduk kepada Tuhan. Oke? Jadi kalau suami ini mau poligami, istri harus tunduk. Ya, istri harus tunduk. Daripada suami kalian jajan di belakang kalian, sembunyi-sembunyi. Karena dalilnya ada. Efesus 5:22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami itu menyelamatkan tubuh istri. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi kalau suami kalian mau poligami, izinkan, kalian harus tunduk. Itu kenapa? Buset ya, kayak kenapa harus tunduk? Nanya itu Bang Juma. Kenapa harus tunduk? Ajaran otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya seperti itu. Enggak, ini kitab Anda loh yang mengatakan itu. Anda harus tunduk kepada suami Anda. Harus Anda tunduk kepada suami Anda. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 11 nomor 3 sampai nomor 9 yang tadi, harkat laki-laki di mata Tuhan berada di atas perempuan. Kamu baca ayat 28 itu. Juma nggak punya kitab. Kok nanti Anda bantah, nanti Anda bantah. Saya bacakan ayat tunggu. Nanti Anda bantah, nanti Anda bantah. Dulu dong. Kamu jangan selesaikan dulu baru dibantah. Nanti. Demikianlah para suami berkewajiban untuk mengasihi istrinya sendiri seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sendiri, dia mengasihi dirinya sendiri. Kamu jangan berhenti cuma di ayat-ayat yang kamu suka. Oke, sekarang saya minta kepada Anda. Oke, ada D, tolong tunjukkan kepada saya geledah dari kitab Kejadian sampai kitab Mimpi, kitab Wahyu, tunjukkan satu ayat Tuhan murka terhadap poligami atau mengharamkan poligami. 1, 2, sudah jelas di sini ditulis 3, kok. Maksudnya istri 4, bisa dia ngomong. 5. Mana ada, keluar. Mana perintahnya? Mana larangannya poligami? Mana larangannya poligami? Tunjukkan kepada saya. 1, 2. Gak ada ilmunya dia. 3. Saya sudah bacakan tadi kan semua. Saya sudah bacakan tadi. Jadi nggak ada larangan poligami itu. Kenapa? Tuhan itu maha mengetahui ciptaannya, dia tahu hasratnya si rantai perak ini di belakang istrinya kayak mana. Makanya kalian bikin pabrik kondom. Kita orang Kristen, kita orang Kristen. Dan ingat tuh, saya sebagai seorang muslim, adalah lebih baik perempuan itu dipoligami, dinikahi sah halal daripada mereka menjadi pelacur. Paham ya? Dengar dulu. Ngomongin orang tuanya sendiri. Wah, ini bapak orang tua ini celaka ini. Ingat di dalam kitab saudara, barang siapa yang memandang
memandang wanita dan menginyini dalam hatinya maka dia adalah berzina. Ingat bapak ente bu, bapak ente ketika melihat ibu ente itu dia menginyini. Paham ya? Berarti anda adalah hasil sikut. Sebab itu seorang pria akan menyatakan ayahnya dan ibunya. Mana dalilnya? Dan istri dan mereka akan menjadi satu daging. Akan menjadi satu daging, ya. Tidak ada tuh menjadi 3 daging, 4 daging, 5 daging, 3 apa 13 daging istri dan kamu. Tidak ada. Tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan melarang poligami. Tunjukkan. Tunjukkan poligami, makanya kamu senang dengan poligami. Tunjukkan dulu, jangan begitu bicaramu. Dengar, jangan begitu bicaramu. Di Indonesia ini mayoritas Islam, tapi lebih banyak Kristen yang poligami. Apa? Mau bicara apa kamu? Siap. Oh, depan rumah saya nih. Ini depan rumah saya nih. Suara saya sedang didengarkan sama dia. Staf saya banyak yang poligami. Staf saya banyak poligami. Ayo. Mau kayak mana? Bro. Yang mempraktekkan poligami itu justru dari pihak kalian. Di depan istri sok suci, tapi di belakang apa yang kalian lakukan? Dengar, baru-baru ini kita dihebohkan. Baru-baru ini kita dihebohkan pasukan coklat ribut membunuh sesamanya domba. Hidup membunuh sesamanya koten. Itu kasus apa? Hei, kasus apa mereka saling bunuh? Muta itu dari siapa? Muta itu dari siapa? Siri itu dari siapa? Islam Al-Quran itu sangat memahami manusia. Itu makanya dia disebut wahyu. Coba Ustadz Abdul. Ayo. Ustadz Abdul. Lucu, Anda lucu. Yang lebih banyak mempraktikkan poligami itu justru kalian dari Kristen. Tadi saya sudah bacakan. Baru-baru ini Indonesia dihebohkan kasus pembunuhan. Gara-gara apa? Poligami. Sekarang saya minta, mana dalilnya di dalam kitab kalian? Baik yang kalian ambil dari agama lain maupun yang dibuat dari Romawi. Tunjukkan larangan poligami, ada nggak? Larangan poligami ada nggak? Harus punya satu istri, ada nggak? bisa mengendalikan diri. Nggak ada. Rantai perak tunjukkan dalilnya pelarangan poligami ada nggak? Nabi Anda sudah tidak lolos untuk menjadi penilik jemaat. Untuk penilik jemaat Nabi Anda sudah tereliminasi. Jemaat apa? Jemaat penyembahan kepada Yesus. Penilik jemaat, karena penilik jemaat harus punya istri, mampu mengendalikan diri, ya. Jadi wanita-wanita kalian harus tunduk kepada suami-suami kalian sama seperti kalian tunduk kepada Tuhan kalian. Memiliki banyak jadi kalau mereka mau poligami, Anda harus turut. Anda harus dengarkan mereka. Penilik jemaat itu untuk istrimu. Jemaat itu harus itu di kitabmu loh, Ibu. Bisa mengendalikan diri. Dalam hal ini Nabi Anda tidak lolos. Tidak seperti itu. Bahkan untuk penilik jemaat saja. 1 Korintus 14 nomor 34. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka si perempuan ini menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam jemaat Tuhan. Oke? Paham ya? 1 Timotius 2 nomor 12 ya, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah perempuan itu berdiam diri. Paham? Jadi suami kalian itu di rumah satu istri. Tapi kalau di luar rumah, jangan dibilang. Anda boleh berkacamata ke Eropa sana tuh. Penyakit AIDS itu dasarnya dari agama mayoritas agamanya apa? Orang Kristen kalau di dalam rumah satu penyakit AIDS, penyakit kelamin, itu agamanya apa? Yang tertinggi nilai AIDS itu mayoritas agama apa? Seperti Muhammad, itu yang kamu rasakan. Orang luar. Ya, cuma Nabi kamu sendiri begitu. Kasihan. Nangis. Pertama, Anda tidak bisa menunjukkan di kitab Anda bahwa cukup satu istri, Anda nggak bisa tunjukkan. Kedua, tunjukkan di kitab Anda larangan poligami, Anda nggak bisa tunjukkan, ya kan? Tapi kalau suami harus hadir laksana Tuhan di hadapan istri, ada dalam kitab saudara. Paham ya? Ustaz. Bang Zuma, izin Bang Zuma. Tenang, Ustaz. Tadi kayaknya dia lebih pintar. Coba tolong jelaskan dong apa yang ditanyakan oleh Bang Zuma tadi. Coba. Kan dia perempuan itu, mungkin dia tahu. Pokoknya tiap hari dia menangis ini, periksa dompet, periksa kantong celana suami, tanya, gimana Ki Ayah? Ayah lagi di mana? Dengan siapa? Itu kamu kemana? Kok belum pulang? Pasti sibuk begitu istri ini, ibu ini. Pasti sibuk. Tenang, Ustaz. Kalau poligami itu dilarang oleh Tuhan, maka Kristen tidak akan penting pengadilan agama. Nggak perlu Kristen pengadilan agama. Kenapa? Karena tidak ada kasus Kristen itu. Kalau kita mau ikuti maunya. Tapi faktanya, yang lebih banyak cerai, yang lebih banyak poligami, justru dari mereka. Di mana Kristen punya pengadilan agama? Pengadilan agama yang saya tidak perlu data, fakta yang saya bicarakan. Oke, fakta yang saya bicarakan. Sekarang tunjukkan data di dalam kitab Anda larangan poligami. Ada nggak? Sekarang kita bertanya ya kepada Ustadz Zuma. Tunggu dulu. Ada nggak di dalam kitab saudara pelarangan poligami? Ada nggak? Saya ada kan? Waktunya saya bertanya. Sudah saya tunjukkan ayat tadi. Tapi kamu datang diskusi tidak bawa otak dan telinga. Saya sudah jawab. Ya. Bahkan 3 kali saya jawab tadi. Ya, mana dalilnya di dalam kitab saudara? Baik kitabnya agama orang yang Anda ambil pelarangan poligami. Ada nggak?
3 kali untuk anak SD kelas 2 sudah paham. Begitu Ustaz. Mana dalilnya? Larangan poligami. 3 kali dijawab, 3 kali disampaikan jawabannya. Anak SD kelas 2 sudah paham. Ibu Makanya nanti Ustaz Suma, coba Anda tanya kalau mau suami diskusi Anda. bawa telinga, bawa otak. Pernah enggak? Begitu. Di dalam Kalau dia dia satu mengatakan istri, tidak pernah, apa di luar dasar- dia dasar 4 istri pilihannya? seperti Muhammad. Karena di kitab Begitu saudara itu maksud tidak ada kamu. larangan poligami. Maksud kamu ada orang Kristen di luar itu dia setia, di dalam dia setia, Di barat, di luar di dia seperti barat, ya, Muhammad, di barat, 4 istri. di barat. Ketika anak gadis Jadi itu maksud pamit kamu dari rumahnya, maksud apa yang dia kamu, bilang ibunya orang sama bapaknya. Kristen itu di Anakku dalam jangan rumah lupa dia bawa kondom setia. ya. Jadi kamu dengar ini. Jadi menurut Mereka kamu lebih yang dulu tadi, Kristen orang daripada Kristen Anda. itu Oke? di dalam Anda rumah, nanti Kristen orang setelah Kristen di dalam menjaga rumah itu Kristen datang ke setia, sini. setia karena Barat punya satu lebih istri. duluan mempraktikkan Ketika ajaran dia keluar Kristen itu. seperti Muhammad, Jadi 4 jangan Anda perempuan. menghujat Begitu maksud poligami, kamu, iya. jangan. Bang Karena Begitu. Yesus itu berasal dari istri hasil poligami. Kasih data. Paham ya? Jadi begitu maksud kamu. Gitu. Maksud kamu begitu. Orang Kristen ada. Iya, saya Orang minta menurut datanya kamu, di dalam kitab Kristen saudara larangan ada. poligami Dengar, kemana? dengar. Ayo dong, jelas Orang data. Kristen menurut Anda Bacot aja. ada orang Kristen di rumah satu setia. Berarti setianya satu istri. Ketika di luar dia seperti Tapi Muhammad, di luar? 4 istri yang tidak setia. Itu ya seperti Muhammad, Lah, 4 istri. yang kalau tidak dia setia. sama Itu seperti maksud kamu. baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Begitu. Alaihi Wasallam, tidak masalah. Oh, iya, Itu iya, perintah saya terima Tuhan. itu. Makanya aku minta mana larangan Tuhan di dalam kitab betul. kalian, larangan poligami ada nggak? Betul. Ada nggak larangan poligami di kitab Anda? Ada nggak? Menurut Ah, perintah berarti Tuhan Anda itu menurut munafik. semua. Berarti Anda Seperti munafik. ada orang Kenapa? di luar rumah Kenapa Anda punya munafik? banyak istri. Sarah saja Di itu dalam rumah poliandri, setia, Bung. di dalam Sarah, rumah setia, Sarah di dalam tapi di kitab luar kalian, rumah kitabnya itu, orang Kristen di dalam yang diambil rumah dari itu, Septuaginta. Anda nggak ada yang Sarah, ini penistaan, ibunya ini Nabi sudah penistaan. Ishak itu difitnah Di mana poliandri. Sarah? Dua suaminya si Kamu Sarah. bilang tadi Paham? poliandri. Kamu bilang tadi poliandri. Di mana Sarah poliandri? Kamu ini sudah penistaan terhadap Sarah kamu ini. Di mana Sarah poligami? Silakan kamu tunjukkan di mana Sarah poligami. Ini bahaya kamu bicara ini. Kenapa kamu bilang Oke Sarah teman-teman, poligami? saksikan ya, saksikan saya Zulkifli Mabas akan mengajari rantai perak bahwa Sarah itu poligami di dalam kitabnya Kristen. Poliandri, Nah, sorry. di mana? Coba tunjukkan. Oke. Tunjukkan poliandri di Baca mana, kitab Sarah? Kejadian 12 nomor 14 Iya. sampai seterusnya. Iya. Silakan. Iya, kamu kita bawa saksikan bukti. ya teman-teman. Di mana Sarah poliandri? Jadi dia menghujat Kamu yang bawa poligami, bukti. tapi di kitabnya justru ada praktek mana poliandri. kata-kata di situ? Mana kata-kata situ Sarah itu poliandri? Kamu bawa kemari. Oke, Kamu tanggungjawabkan perkataan boleh nggak saya kamu. bacakan? Boleh nggak saya bacakan? Bacakan kalimatnya seperti apa? Bacakan. Kalimatnya Oke, seperti baik. apa? Silakan kamu bacakan. Oke, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu, kedelai sapi, kedelai jantan, ya, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, lalu kemudian unta dan seterusnya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istri Abraham itu, lalu Fir'aun memanggil Abraham dan kata, "Apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia adalah istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah kembali, pergilah." Gimana? Poliandri nggak tuh? Di mana? Dua suami. Di mana? Di mana? Saya bacakan, kita lihat dulu. Di Sehingga mana? aku mengambilnya Dimana? menjadi istriku. Istri Abraham Dimana, diambil dimana? menjadi Ayat. istri Fir'aun. Kita baca jelas. Di mana? Di mana? Ibu jadi ibu juga boleh Dimana? praktekkan poliandri, Bu. Boleh. Silakan kalau ibu mau. Ada dasarnya di dalam kitab saudara. Dengar ya. Oke. Oke, dengar ya. Saya Dengar ya. saya kasih Di Kejadian ibu untuk 12. mempraktekkan itu. Dengar ya, di Kejadian 12 ayat 17. Ya. Bang Juma. Ya, saya berarti itu. Jadi Anda sosokan bahas poligami, agama itu harus jangan dikira kalau kita berbicara mengenai poligami. Satu, tidak ada lain di Al-Qur'an selain Al-Qur'an mengatakan cukup satu istri. Anda tidak bisa menunjukkan di kitab saudara. Kedua, tidak ada pengharaman poligami. Ketiga, justru di kitab Anda mempraktekkan poliandri. Malu nggak tuh? Malu dong. Malu dong. Ayo. Nah, saya keluar dari Islam nggak pernah diajarkan. Keluar dari Islam. Aku mengutus kamu cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Suma di mana Jadi nggak usah bawa kayak gitu, Bu. Saya udah hafal semua Suma. tabiat kalian. Cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan setan. Paham? Itu Di mana Suma? Kamu bilang Sarah itu Kejadian poligami? 12 Di mana? nomor 19. Oke, Kejadian 12 ayat 19 ya. Sambil kopi teman-teman, ngopi, jangan lupa ngopi. Iya. Oke. Oh ayat 19. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambil dia menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan kepada
Lalu Firaun memerintahkan kepada orang untuk mengantarkan Abraham bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Jadi kita baca dari awal ya. Kabur, malu dia. Abraham di Mesir. Tunggu, Abraham di Mesir. Tunggu. Ya. Tunggu. Memang ke bawah. Tapi apabila orang Mesir itu berkata, ya. Iya, dengar. Oh ya, supaya Abraham masuk ke tanah Mesir, dan ketika memberi Firaun mereka memujinya, berkata Firaun di istana. Firaun menyambut Abraham dengan perempuan keledai. Itu kan konteksnya waktu Firaun ngelihat. Dengar ya, saya jelaskan ya. Sorry, Bang Zuma kepental kayaknya itu. Kita ambil dari ayat 17 ya. Bang Zuma kepental kayaknya. Bang Zuma kepental. Oh, Zuma sudah tidak ada. Itu kepental. Oh ya. Tunggu bentar. Jadi justru teman-teman, kalau kita lihat di sini Tuhan menjaga Sarah di sini. Tuhan tidak mengizinkan untuk Firaun itu untuk menyentuh Sarah. Tetapi Tuhan dengar di sini ayat 17 ya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada isi istananya. Karena Sarai istri Abraham itu. Justru Tuhan melindungi Sarai di sini. Tuhan melindungi Sarai di sini, bukan Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan membiarkan Sarai. Karena alasannya apa? Mengapa engkau katakan adikku? Nah, alasannya kita lihat di awal ya. Tunggu ya. Kan Abraham kan ini kan konteksnya Abraham takut ya. Abraham takut karena konteksnya Abraham takut ya karena istrinya itu begitu cantik. Jadi dia mengaku adiknya supaya Abraham itu nggak dibunuh. Tetapi walaupun si Sarah sudah diangkat menjadi istri ya, Elohim menghukum mereka ya, menghukum sampai kena tulah. Bagaimana Anda mengatakan itu poliandri? Itu hukuman buat orang yang seperti itu. Ini Pak Juma nih gila ya. Memang kalau kita lihat di zaman raja-raja ya, begini ya teman-teman. Kalau kita lihat di zaman raja-raja dulu sangat banyak istri. Karena apa? Itu bukan karena mereka bernafsu kepada perempuan, bukan karena seks, tetapi karena kekuasaan, untuk mengokohkan kekuasaan. Jadi wanita-wanita dari segala bangsa-bangsa yang tidak mau menjalin hubungan dengan seorang raja yang besar, mereka memberikan perempuan-perempuan mereka dari kerajaan mereka atau perempuan-perempuan yang cantik kepada raja. Untuk diberikan kepada raja sebagai hadiah. Nah, itu untuk menjalin hubungan baik dengan raja ini supaya raja ini tidak menyerang mereka dan menindas mereka. Dengar dulu Acal, kamu ini nak tahu, kamu ini buta huruf, nak tahu kitab suci, sama seperti yang Tuhan katakan. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, makanya ajaran kalian ajaran yang melanggar firman Tuhan Allah Israel. Semua yang dilarang oleh firman Tuhan Allah Israel di dalam Alkitab, dilawan oleh ajaranmu semua, dilanggar oleh semua ajaranmu. Itu intinya. Kalau kamu memang merasa ajaranmu itu paling benar, kalau kamu merasa, oh enggak di-kick dia ya, dia turun sendiri ya. Dia turun sendiri ya. Kepentak, kalau gitu mungkin kepentak. Bilang dia turun sendiri, dia enggak mau terus. Dia kan karena kita kan sudah mau cari, dia bilang Sarah itu poliandri. Dia tidak di-kick. Dia tidak di-kick. Asal coba mulut kamu dijaga Acal ya. Kamu dari tadi saya bernarasi, kamu selalu framing saya sedang menjelaskan ayat. Kamu yang jaga mulut kamu. Kamu pikir kamu hebat kamu. Kamu pikir kamu hebat. Ngomong dari tadi hanya asumsi, kan dikatakan. Asumsi mana? Saya sedang menjelaskan ayat. Suma yang teman kamu tadi mengutip ayat lalu mengasumsikan ayat itu seenaknya dia. Saya bukan mengasumsikan, menjelaskan yang sebenarnya. Aduh, kami telinga ini masih sehat, Rantai Perak. Iya, kamu sudah mendengar tadi 3 kali saya jelaskan. Dia bilang tidak menjawab. Kamu punya telinga, punya otak naik sini. Kamu punya telinga dan otak, kamu naik sini tadi. Ceritanya. 3 kali saya jelaskan, Suma bilang saya tidak jawab. Abraham. Kamu dengar tadi. Kamu punya telinga tadi. Saya tanya kamu, Acal, kamu punya telinga mendengar tadi? Naik karena diblokir itu, gimana sih? Siapa yang diblokir? Gimana? Turun sendiri diblokir, jangan framing. Karena kita sudah mau mengejar, kita mau mengejar apa yang dia katakan tadi. Bahwa Sarah itu poliandri. Kita mau kejar itu. Mana ada Sarah itu? Lebih baik nggak usah dengar Bang, santai apa? Nggak usah dengar aja. Bentar. Abraham di Mesir kita baca ya. Minta waktunya dari Lensa Muslim, minta waktunya. Oke ya, ini Tadzuma sepertinya diblokir atau kepental sendiri ya. Jadi ya mungkin daripada kita mendengarkan asumsi dari pendeta, siapa nih Rantai Perak ya. Jadi Puji nama Tuhan, demikianlah video diskusi antara Juma dan juga Ibu Sofiatul Apologet. Sangat luar biasa ya pencerahannya, dan semoga video ini dapat membuka akan pikiran-pikiran kadrun yang
tidak banyak tahu akan orang Kristen, namun banyak berbicara seakan-akan mereka lebih tahu daripada orang Kristen. Ya sahabatku, terima kasih juga buat kalian yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam, sampai jumpa.